perkenalkan aku Nira Isani Hanifa dengan NIM 220102065. Halo, kenalin nama aku Amanda Nur Atika dengan NPM 202051. Halo, nama saya Josindo Radit Albaran dengan NIM 23030202064. Di sini kita akan membahas BMC 9 poin BMC yang dimana kita membahas topik tentang penyedotan WC dengan website. Mari kita tonton video kami. Oke, Cilacap itu kabupaten dengan populasi lebih dari 1,8 juta jiwa. Bayangkan, ribuan rumah, kos-kosan, UMKM itu memiliki satu kebutuhan yang sama, yaitu sanitasi yang layak. Tapi masalahnya, pelanggan sulit mencari layanan yang terpercaya, harga nggak transparan, jadwal nggak fleksibel, dan mitra layanan sedot WC yang sulit mendapatkan orderannya. Maka solusi kami yaitu menyediakan sebuah platform digital yang menghubungkan antara pelanggan dengan mitra sedot WC yang terverifikasi. Sebelum masuk ke 9 elemen ini, kita samakan persepsi dulu ya. Apa sih itu BMC? Nah, bisnis model kanvas itu ibarat peta navigasi bisnis. Gampangannya Google Maps-nya bisnis. Logikanya sederhana, gimana bisnis itu bisa make money dan mendapatkan profit. Nah, di bagian sebelah kiri ini, kita fokus ke bagian pelanggan. Gimana cara menjangkau pelanggan, siapa mereka, dan bagaimana kita menjaga pelanggan tersebut. Di bagian kanan, kita fokus kepada operasional. Apa yang harus kita siapkan dan berapa biayanya. Lalu di bagian yang tengah ini, kita fokus pada apa yang kita tawarkan di layanan kita dan bagaimana bisnis itu bisa mendapatkan uang. Nah, kalau 9 elemen ini saling menguatkan dan terhubung, maka bisnis nggak cuma jalan, tapi bisa bertumbuh. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu siapa yang akan kita layani terlebih dahulu. Poin pertama dari BMC ini adalah customer segment, yaitu siapa target dari bisnis ini. Yang pertama itu ada rumah tangga, yang dimana biasanya rumah tangga itu banyak membutuhkan jasa seperti penyedotan WC, pembersihan WC. Yang kedua ada kos-kosan dan kontrakan. Biasanya itu kos-kosan lumayan sering atau cukup sering dikarenakan kos-kosan itu biasanya satu kamar itu satu WC. Dan biasanya kayak misal ada 8 kamar, ada 8 WC, jadinya lumayan sering untuk sedot WC ini. Makanya target kami salah satunya ada kos-kosan atau kontrakan. Yang ketiga itu UMKM. Banyak UMKM di Cilacap, banyak tempat-tempat UMKM di Cilacap yang memerlukan WC atau kamar mandi. Karena mungkin di tempat-tempat makan di Cilacap itu ya seperti buat buang air kecil dan lain-lain. Dan yang kelima itu ada industri atau perkantoran. Biasanya sih di industri di Cilacap atau perkantoran di Cilacap kan pasti ada WC dan kamar mandi. Dan itu juga cukup lumayan sering terjadi penyumbatan di kloset. Oke, kita masuk poin kedua di BMC, yaitu ada channel. Apa sih channel? Channel itu bagaimana kita menjangkau mereka. Yang pertama itu ada website, media sosial, iklan, digital, banner, dan berita. Mulai dari media sosial, mungkin tempat-tempat untuk menjangkau mereka itu lewat media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Karena di situ bisa tempat untuk promosi, bisa mengunggah postingan agar orang-orang bisa lihat dan bisa tahu gimana jasa sedot WC itu. Kita selanjutnya ada iklan digital, dimana terkadang orang-orang mendapatkan info-info itu dari iklan digital, makanya bisa lewat iklan digital. Lalu ada banner. Banner ini bisa kita pasang di tempat-tempat strategis, kayak misal orang-orang yang sering lewat, agar mereka bisa tahu di mana tempat-tempat yang emang ada jasa sedot WC. Lalu ada berita. Berita ini seperti lewat mulut ke mulut. Jadi kadang kita tidak tahu akan ada jasa sedot WC. Yang terakhir ada website. Kita bisa mencari tahu sebenarnya di website, walaupun website itu penyedotan WC ini website, tapi kita bisa nyari tahu mungkin di website lain, kayak mungkin kita cari keyword
website .se mungkin bisa langsung muncul beberapa. Kita masuk ke poin ketiga di BMC, yaitu customer relationship. Bagaimana menjaga mereka agar tidak pindah ke kompetitor lain. Pertama, ada promo pertama, yaitu kita bisa memberikan diskon lebih besar dari kompetitor. Kayak misal kompetitor memberikan diskon 10, kita bisa memberikan diskon 15% atau 12%, seperti itu. Yang kedua ada sistem rating. Sistem rating ini digunakan agar para customer bisa langsung menilai bagaimana cara kerja jasa penyedotan WC ini. Mungkin ada kekurangan, mungkin ada kritik, saran. Lalu ketiga ada paket banding. Nah, paket banding ini kayak seperti kayak ada paket murah dan premium. Kayak kadang ada beberapa orang itu pengen hanya sedot WC tanpa harus yang lain-lain, membersihkan kamar mandi atau membersihkan pipa lain. Namun di sini kita bisa menggunakan paket banding. Misal ingin menggunakan penyedotan WC, ya kita hanya membayar untuk penyedotan WC saja dan mereka juga mengerjakan untuk penyedotan WC saja. Seperti itu. Lalu yang keempat itu ada harga khusus pelanggan. Nah, harga khusus pelanggan yang sudah sering berlangganan di WC ini, kita bisa bedakan harganya, bisa ada promo untuk akun-akun yang sudah lama. Dan yang terakhir ada estimasi datang. Nah, mungkin ada di poin beberapa yang di BMC itu membahas tentang kerjasama dengan Google Maps. Nah, di sini estimasi datang kita bisa lakukan dengan secara real time. Jadi kita bisa memantau para penyedot WC ini, pekerja penyedot WC ini sudah on the way atau belum, sudah. Kemudian yang keempat yaitu value proposition. Jadi value proposition itu kenapa sih pelanggan harus memilih layanan kami? Kenapa nggak layanan yang lain? Jadi berikut nilai unik yang kami tawarkan. Yang pertama ada diskon yang banyak. Jadi diskon yang banyak itu berguna agar pelanggan itu tetap memilih layanan kami. Kemudian yang kedua ada penilaian mitra. Jadi penilaian mitra itu berguna agar sistem di layanan kami itu tetap terjaga kualitasnya. Kemudian yang ketiga ada layanan terpercaya. Jadi layanan terpercaya itu berguna agar pelanggan itu merasa aman dan nyaman ketika menggunakan layanan kami. Kemudian yang keempat itu paket fleksibel. Jadi kami itu memiliki 3 paket, yaitu yang pertama paket hemat, yang kedua paket premium, dan yang ketiga paket darurat. Dan yang kelima yaitu jangkauan luas. Jadi layanan kami itu dapat digunakan di berbagai lokasi. Dan yang terakhir yaitu booking jadwal khusus, yaitu berguna agar pelanggan itu dapat mengatur jadwal dengan lebih fleksibel. Kemudian yang kelima ada key activities. Jadi key activities itu apa sih aktivitas utama yang ada di layanan kami? Yaitu yang pertama ada pelayanan sedot WC tentunya. Kemudian yang kedua ada penjadwalan layanan. Jadi itu berguna agar pelanggan di sistem kami itu dapat memilih jadwal dengan lebih fleksibel. Yang ketiga ada pengembangan dan maintenance. Itu berguna agar sistem di layanan kami itu lebih teratur dan lebih baik. Yang keempat ada customer service. Itu berguna untuk melayani pertanyaan pelanggan dan keluh kesah pelanggan. Dan yang terakhir yaitu ada pengelolaan limbah, yaitu bagaimana sih regulasi kami ketika akan membuang limbah di IPL TSB. Kemudian yang keenam ada care resource. Jadi care resource itu apa sih sumber daya utamanya? Yang pertama tentunya ada sistem sedot WC itu sendiri. Yang kedua ada sumber daya manusia. Jadi kami itu menyediakan SDM yang sudah terlatih seperti admin, customer service, mitra driver, dan teknisi. Yang ketiga ada armada truk dan peralatan kelengkapan untuk alat sedot WC. Yang keempat ada server, itu untuk menjalankan sistem itu sendiri. Nah, yang ketujuh ada key partnership. Bisnis itu nggak bisa jalan sendirian, kita butuh mitra untuk mendukung operasional bisnis. Yang pertama ada mitra driver atau teknisi. Jadi kita menggunakan kerjasama bagi hasil atau sewa dari driver tersebut.
Yang kedua ada penyedia armada dan alat. Jadi kalau kita melakukan layanan sedot-WC, kita butuh armada untuk membawa tangki dan alat-alat pendukung lainnya. Yang ketiga adalah pemerintah daerah atau dinas lingkungan hidup. Jadi pemerintah daerah ini sebagai izin dari kita melakukan pelayanan itu sendiri dan akses untuk kita instalasi pengelolaan limbah tinja. Jadi setelah kita melakukan pelayanan, akan kemana kan nih tinja tersebut? Jadi kita punya akses yang resmi untuk pelayanan. Yang keempat ada e-wallet, contohnya kayak Dana, OVO, mobile banking, dan lain-lain sebagai sarana pembayaran non-cash. Selanjutnya ada penyedia server atau cloud. Jadi website yang kita gunakan sebagai pelayanan ini butuh yang namanya server, biar website kita bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya ada cost structure. Cost structure ini biaya utama yang kita keluarkan untuk pengelolaan bisnis. Jadi yang pertama adalah biaya BBM tentunya ya. Yang kedua ada biaya perawatan, karena merawat lebih penting daripada memperbaiki. Yang ketiga yaitu gaji SDM dan insentif sumber daya manusia, karena kita membutuhkan kualitas pelayanan yang baik. Jadi kita juga menjaga sumber daya manusia itu tersebut. Yang keempat ada biaya marketing. Website kita yang sudah dibangun membutuhkan marketing atau iklan, sehingga semua warga bisa mengetahui kalau kita membuka jasa layanan ini. Yang kelima ada pengembangan sistem dan hosting. Jadi website ini tuh kan butuh di hosting atau ditaruh di server, dan itu membutuhkan biaya. Maka dari itu, di dalam cost structure ini kita tekan biaya operasional dan mitra dengan. Oke, yang terakhir ada revenue stream. Guys, gimana sih kita mendapatkan pendapatan dari bisnis ini? Oke, yang pertama ada biaya jasa sedot-WC. Ini adalah pendapatan inti kami. Jadi setiap orderan masuk kita menyediakan jasa layanan tersebut dan kita mendapatkan biaya dari situ. Yang kedua ada paket layanan. Paket layanan ini kita membuka layanan hemat, premium, dan darurat dengan margin yang berbeda-beda. Hemat berarti kita menyediakan ya harga standar atau paket yang berbeda-beda. Premium itu dengan jasa layanan lainnya yang lebih spesifik. Dan ketiga ada darurat, contohnya misal jam 2 malam nih di hotel penuh. Nah, kita bisa langsung hubungi website kami. Selanjutnya yang ketiga adalah biaya langganan. Biaya langganan ini kita sediakan kepada pelanggan rutin, contohnya hotel atau perkantoran. Yang keempat ada peminjaman produk dan alat. Jadi selain biaya layanan lainnya, kita menyediakan peminjaman produk, contohnya produk untuk sanitasi atau alat lainnya. Dan kita memasang harga yang berbeda-beda di setiap produk. Yang kelima adalah layanan tambahan. Kita menyediakan layanan tambahan seperti membersihkan saluran air atau disinfeksi pada kamar mandi tersebut atau saluran-saluran yang perlu dibersihkan, dan ini adalah revenue stream yang menjadi pendapatan uang bisa masuk ke bisnis kita. Kalau rata-rata orderan sehari itu 10 orderan dan sekali orderan bisa 150.000, maka sebulan kita sudah dapat 45 juta. Dan ini baru di Cilacap. Bagaimana kalau di satu Indonesia? Nah, jadi untuk kesimpulan 9 poin BMC ini yaitu layanan sedot-WC berbasis website ini memiliki peluang besar karena merupakan kebutuhan rutin bagi masyarakat. Dengan digitalisasi, pelayanan lebih mudah, transparan, dan terpercaya. Model bisnis ini juga scalable dan bisa dikembangkan di daerah-daerah lain. Kemudian yang terakhir yaitu saran. Jadi untuk pengembangan kami itu menyarankan agar melakukan validasi pasar terlebih dahulu, kemudian melakukan evaluasi dan perbaikan. Itu gunanya agar Bisnis yang ada di layanan itu tetap berjalan dengan stabil dan lancar. Demikianlah pembedahan bisnis model Canvas dari kelompok 2 tentang sistem informasi pelayanan sedot-WC berbasis website di area Cilacap. Kami percaya tidak ada bisnis yang terlalu kecil digitalisasi dan tidak ada masalah yang terlalu rumit untuk dipecahkan dengan strategi yang tepat.